Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan multimedia interaktif berbasis Android dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Adapun aplikasi yang kami pilih adalah MIT App Inventor. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Hafiz Awaludin. Kedua, Islah Nurul Fadilah. Dan yang terakhir, Putri Nur Asya. Langsung saja kita ke pengenalan MIT App Inventor. Sebenarnya, apa sih MIT App Inventor itu? MIT App Inventor merupakan open source web application yang disediakan oleh Google, yang dimanfaatkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. MIT adalah sebuah tools untuk membuat aplikasi Android dalam bentuk pemrograman visual yang memungkinkan semua orang, bahkan anak-anak, untuk membangun aplikasi pada smartphone. App Inventor menggunakan interface secara grafis yang memungkinkan pengguna dapat mendrag dan mendrop untuk mengubah logika dalam bentuk objek visual sehingga dapat dijalankan dalam perangkat smartphone. App Inventor merupakan aplikasi yang sangat sederhana sehingga memungkinkan pengguna baru dapat membuat serta memahami bagaimana cara membuat aplikasi Android dalam waktu kurang dari 30 menit. Dengan App Inventor, pengguna dapat membuat aplikasi mulai dari yang sederhana hingga aplikasi yang kompleks. Adapun contoh aplikasi yang dapat dibuat adalah aplikasi pemutar musik, aplikasi map, aplikasi kasir sederhana, sistem kontrol robot, aplikasi untuk membantu lalu lintas, dan yang lainnya. Lalu, alasan memilih MIT App Inventor itu adalah alasan kami memilih aplikasi tersebut karena MIT App Inventor ini menghasilkan sebuah produk aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu persoalan. Selain itu juga, dengan kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kami dalam memilih aplikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi MIT App Inventor akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Putri Nur Asya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Nur Asya, NIM 11920500079 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan multimedia interaktif berbasis Android, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari MIT App Inventor. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, mari kita simak bersama-sama. Baik, untuk yang pertama mengenai kelebihan MIT App Inventor. Nah, kelebihannya yaitu pertama, tidak perlu menuliskan kode program konvensional. Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sintaks program. Nah, App Inventor ini berbasis Visual Block Programming. Nah, dengan menggunakan App Inventor yang telah berbasis Visual Block Programming, kita akan menggunakan dan memindahkan berbagai blok-blok kode program yang telah tersedia. Nah, penggunaan blok-blok kode ini akan memungkinkan kita untuk melakukan pengembangan aplikasi Android tanpa menuliskan coding seperti program coding konvensional lainnya dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, yang kedua, kelebihannya yaitu berbasis drag and drop, yaitu menarik dan meletakkan, memudahkan pengguna dalam mendesain aplikasi.
Pengguna cukup melakukan drag and drop komponen-komponen yang dibutuhkan dari palet ke viewer atau layar aplikasi, nah kemudian mengatur UI atau user interface atau tampilan melalui panel properti. Kemudian yang ketiga yaitu App Inventor mempunyai user interface yang cukup cantik, penataan layoutnya juga nyaman di mata. Kemudian yang keempat, ramah pengguna atau user friendly. Nah, App Inventor ini didesain secara simpel dan mudah digunakan. Sebab App Inventor ini telah didesain sesederhana mungkin agar pengguna dapat menggunakannya dengan mudah. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita tidak harus bingung dan pusing dengan bahasa pemrograman seperti Java atau PHP maupun kode XML. Nah, hal ini karena dalam penggunaan aplikasi tidak menggunakan bahasa pemrograman. Nah, inilah yang menjadi tujuan pengembangan aplikasi agar pengembangannya dapat dengan mudah. Kemudian, yang kelima yaitu aplikasi yang biasa dibuat dengan App Inventor, beberapa aplikasi sederhana yang melibatkan beberapa sensor, misalnya text to speech, speak to touch, barcode reader, hingga aplikasi yang digunakan untuk integrasi dengan perangkat luar seperti microcontroller. Kemudian yang keenam, kelebihannya yaitu tersedia 3 pilihan pengujian program secara langsung atau live testing, yaitu menggunakan kabel data USB, emulator, maupun jaringan wireless atau Wi-Fi. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan MIT App Inventor. Kekurangannya pertama, karena berbasis web harus terkoneksi dengan internet dan juga perlu untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasinya ada aplikasi App Inventor versi offline, hanya saja diperlukan laptop atau komputer. Kemudian yang kedua, masih terdapat komponen yang tidak lengkap. Nah, selain itu, blok yang disediakan App Inventor juga ada beberapa kekurangan. Halaman awal pembuatan aplikasi benar-benar kosong. Jadi kita itu harus menata elemen-elemennya sendiri agar terlihat menarik. Kemudian misalnya ditambah upload media yang harus satu persatu yang akan memakan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ada tampilan saat membuat dan saat jadi terkadang agak sedikit berbeda. Misalnya dari segi letak penyimpanan menu yang kita awalnya bikin di atas jadi di bawah gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat kekurangannya yaitu kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Nah, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang MIT App Inventor ini tidak didukung oleh beberapa device. Demikian mengenai kelebihan dan kekurangan MIT App Inventor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasinya oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi sederhana dengan Meet App Inventor. Nah, yang pertama kita buka Google. Di sini kita ketik Meet App Inventor, lalu kita klik yang ini. Yang pertama Start New Project, lalu contoh kita beri nama kalkulator, kubus. Oke, kita double klik. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Meet App Inventor. Di sini saya menggunakan ukuran HP. Di sini juga kita bisa mengganti ukurannya yaitu ukuran tablet dan monitor. Nah, di sebelah kiri ada fitur-fitur untuk membantu kita dalam membuat aplikasinya nanti. Lalu di sebelah kanan ada komponen. Komponen ini nanti akan memunculkan fitur-fitur yang telah kita tambahkan. Lalu ada properties. Di sini kita bisa mengedit komponen-komponen yang akan ditampilkan nanti. Untuk itu mari kita mulai saja membuat aplikasinya. Kita masukkan layout berbentuk horizontal. Kita masukkan 4 buah.
Lalu di sini kita perlebar. Lakukan hal yang sama. Lalu setelah ini kita masukkan label. Di sini kita ganti dengan kalkulator perhitungan kubus sebagai judul, lalu kita bold dan kita tempatkan di tengah. Lalu di sini kita masukkan label juga. Dan text box di sebelah kanannya. Di sini kita beri nama sisi kubus. Lalu di kotak yang ketiga kita masukkan tombol, dan di sebelah kanannya kita masukkan text box. Kita ganti namanya dengan volume dan luas. Di sini kita ganti nama juga dengan volume dan luas. Lalu kita masukkan background, pilih file, oke. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk memasukkan rumusnya di blocks. Lalu yang pertama kita masukkan volume, kita klik yang ini, when volume klik, kita tarik, lalu simpan. When volume klik, jika volume kita klik maka kita masuk ke text box 2, kita pilih yang ini, kita tempelkan. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian math di perkalian, karena rumus dari volume itu sisi kali sisi kali sisi, jadi kita masukkan yang ini. Nah, karena sisi kali sisi kali sisi, kita duplikat agar menjadi ada 3. Lalu di sini kita masukkan lagi bagian text box 1, yang ini ke sini, lalu kita duplikat, kita tarik, tempelkan di sini, diduplikat lagi, dan kita tempelkan ke sini. Selanjutnya untuk volume sudah beres, lalu bagian luas sama when luas klik, ketika kita klik luas ini sama rumusnya ini, kita duplikat saja lalu tempelkan ke sini. Karena ini di text box 3, kita ganti di text box 3. Nah, dan ini kita hapus karena rumus dari luas itu kan 6 kali sisi kali sisi. Kita delete block, lalu kita masukkan di math itu
angka 6. Kita ketik secara manual saja 6. Nah, sudah. Ini rumus untuk desain yang tadi kita buat. Nah, setelah tadi rumusnya dimasukkan dan desainnya telah selesai, kita download aplikasi ini. Kita tunggu. Nah, setelah terdownload, nanti kita kirim aplikasi ini ke handphone, lalu kita coba aplikasinya di HP. Untuk itu mari kita lihat tutorial cara menggunakannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri akan menjelaskan dalam persiapan membuat aplikasi berbasis Android pada MIT App Inventor, yang mana yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Isla dalam membuat filenya. Nah, kita langsung saja mengekspornya ke format APK dan menginstalnya di HP Android. Nah, ini juga bisa dicoba di emulator atau handset Android yang disediakan oleh App Inventor. Tapi karena kita untuk berbasis Android, jadi langsung saja ke APK-nya. Nah, seperti ini, kalkulator kubus. Nah, kita install. Nah, biasanya ada Play Protect ini yang sudah disesuaikan oleh Android atau HP dari masing-masing, tapi kita tetap install. Dan kita buka. Nah, tampilan atau halaman yang tadi, aplikasi yang tadi sudah dibuat pada saat tutorialnya seperti ini. Namanya yaitu kalkulator perhitungan kubus. Nah, jadi aplikasi ini bertujuan untuk kita bisa menghitung volume atau luas dari sisi kubus yang kita input sebelumnya. Contohnya pertama, saya akan memasukkan angka 2. Nah, apabila kita pencet tombol volume, maka akan muncul angka 8. Yaitu benar ya, karena dari rumusnya volume juga sisi kali sisi, yaitu 2 pangkat 3, jadi 8. Kemudian untuk luas, yaitu 24, karena rumusnya juga 6 kali S kuadrat, yaitu 6 kali 4, 24. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Aplikasi yang dibuat dari MIT App Inventor. Teman-teman bisa lebih mengembangkannya atau lebih memasukkan menu-menu yang lain agar lebih menarik dan banyak isinya, terutama untuk media pembelajaran matematika. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, bisa didiskusikan di forum diskusi. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.